Pasar Beringharjo, Yogyakarta, memiliki kehidupan yang selalu berdenyut. Di siang hari, suara gemuruh pedagang yang menjual batik, sayuran, hingga barang-barang antik bercampur aduk. Namun saat malam tiba, suasana berubah total. Lampu-lampu redup yang hanya menyala di lorong-lorong tertentu memberi nuansa mencekam. Di antara kios-kios yang kosong, terdengar sering suara angin yang berbisik pelan. Tetapi, bukan suara angin yang membuat orang merasa ketakutan. Beberapa petugas malam bersumpah bahwa mereka mendengar langkah kaki kecil berlari, disertai tawa ceria anak-anak. Padahal, tak ada seorang pun anak kecil di tempat tersebut. Situasi ini membuat siapapun yang mendengarnya bertanya-tanya, apakah itu hanya suara angin, atau ada makhluk lain yang menunggu di dalam kegelapan? Selamat, seorang penjaga pasar yang bertugas malam itu, berusaha menangkis rasa takut. Ia telah menjaga pasar ini selama 10 tahun. Namun malam itu, perasaan cemas muncul tanpa alasan yang jelas. Dari kejauhan, terdengar suara cekikikan anak kecil. Astaga, jangan-jangan ada pencuri, pikirnya. Ia pun menggenggam senter dan berjalan menyusuri lorong batik yang gelap. Semakin ia berjalan, udara mulai terasa dingin dan menusuk. Padahal Yogyakarta siang tadi sangat panas. Tiba-tiba, senter di tangannya bergetar, redup, dan mati total. Selamat berhenti sejenak, keringat dingin mengucur deras. Tepat di hadapannya, dari balik pintu kios yang setengah terbuka, terlihat bayangan kecil botak yang berlari dengan cepat, diserta tawa lirih yang menggaung. Selamat terbelalak melihat pemandangan itu. Tetuyul, gumamnya dengan suara yang bergetar. Ia merasa ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa seolah tertancap di lantai. Ketika ia berusaha untuk berbalik, sesuatu tiba-tiba menyambar pergelangan kakinya. Dingin, kecil, dan kasar. Selamat terpekik, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke lantai lembab. Dari bawah meja dagangan, muncul kepala kecil botak dengan mata hitam pekat, menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya melebar aneh, seolah menikmati ketakutan yang dirasakan Selamat. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap bagaikan asap, meninggalkan aroma anyir yang menusuk. Selamat akhirnya bisa berdiri meski tubuhnya bergetar. Ia melarikan diri dengan cepat meninggalkan lorong batik. Namun, di ujung lorong, ada sosok pria tua berkopiah hitam yang menunggunya dengan senyuman misterius. "Ora usah wedi, Le, iku kancaku," ucap pria itu dengan suara pelan. Selamat mengenali sosok tersebut, Mbah Darmo, seorang pedagang batik yang tiba-tiba kaya. Tidak banyak orang yang menyadari, tetapi Selamat pernah mendengar desas-desus, kekayaan Mbah Darmo bukanlah hasil dari bisnis biasa. Ada sesuatu yang ia simpan di kendi tua di rumahnya, sesuatu yang merupakan rahasia gelap sekaligus sumber ketakutan di pasar Beringharjo. Selamat terdiam saat melihat sosok Mbah Darmo. Senyum tua yang menghiasi wajahnya menambah suasana mencekam, seolah dia tahu apa yang baru saja Selamat alami. "Jangan bilang kepada siapapun, Le. Apa yang kamu lihat hanya ilusi. Pasar ini sudah memiliki kekuatannya sendiri," ujar Mbah Darmo dengan suara pelan, namun nada bicaranya terasa seperti perintah. Namun, pernyataan itu justru membuat rasa ingin tahunya semakin membara. Apakah di balik kekayaan Mbah Darmo terdapat sesuatu yang tersembunyi? Dan apa hubungannya dengan suara tawa anak kecil yang sering mengganggu pasar setiap malam? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Selamat gelisah dan mendorongnya untuk terus mencari pencerahan di bagian-bagian selanjutnya. Pada hari berikutnya, kabar tentang hilangnya uang dari sejumlah pedagang kembali terdengar. Seorang pedagang batik mengeluh karena ratusan ribu yang disimpannya di laci hilang tanpa jejak. Pedagang sayur di lantai bawah juga mengalami hal serupa. Aneh, karena tidak ada tanda-tanda pembobolan yang terlihat. Uang itu menghilang seakan lenyap di telan angin. "Jika ini terus terjadi, kita akan bangkrut, Mbak," ungkap seorang pedagang kepada istrinya dengan suara putus asa. Di sisi lain,
kios milik Mbah Darmo semakin ramai pengunjung. Batik yang dijualnya laris manis, banyak orang datang berbelanja. Dia dikenal dermawan dan sering membantu kegiatan desa, namun tatapannya menyimpan rasa misteri yang mendalam. Orang-orang hanya berani membicarakan sosoknya secara sembunyi-sembunyi, menyebutnya sebagai pemilik tuyul. Malam harinya, Slamet tidak bisa tidur. Wajah seorang anak kecil berambut botak terus menghantuinya. Ia akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti Mbah Darmo pulang setelah pasar tutup. Jalan menuju rumah Mbah Darmo di pinggiran Yogyakarta tampak sepi, hanya terdengar sesekali suara jangkrik. Rumah tersebut terlihat tua dengan dinding yang mulai pudar. Halaman depannya dipenuhi tanaman pisang dan mangga yang lebat, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dari jendela kecil, Slamet melihat cahaya lampu minyak yang redup. Di ruang tengah, Mbah Darmo duduk bersila di depan sebuah kendi besar berwarna coklat gelap yang memiliki permukaan halus. Slamet menelan ludah. Dari dalam kendi, terdengar suara lembut seperti tangisan anak kecil. Tak lama kemudian, terdengar tawa yang persis sama seperti yang ia dengar di pasar. Mbah Darmo mulai melafalkan doa atau mantra, suaranya berat dan bergetar. Dia mengeluarkan selembar uang kertas dari saku bajunya dan meletakkannya di depan kendi. Dengan matanya sendiri, Slamet menyaksikan momen yang tak dapat dipercaya. Uang itu perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam kendi, seolah ada tangan kecil yang mengambilnya dari dalam. Slamet menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan teriakan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar. Kini ia yakin, kehilangan uang di pasar Beringharjo bukanlah karena tindakan pencuri biasa. Tuyul yang dipelihara oleh Mbah Darmo adalah penyebabnya. Namun, Slamet tidak menyadari ada bayangan lain yang mengintai dari balik tirai kamarnya. Wajah pucat seorang perempuan muda, dengan mata kosong dan rambut panjang terurai, menatapnya tanpa berkedip. Tatapannya tidak ditujukan kepada Mbah Darmo, melainkan langsung kepadanya. Slamet merasa dadanya sesak, entah karena takut atau karena tatapan dingin yang menusuk dari arah tirai. Udara di dalam rumah itu semakin berat, seperti dipenuhi aroma tanah basah dan darah besi. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seolah lengket di lantai. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Perempuan pucat itu bukan sekadar penonton. Ia adalah bagian dari rahasia gelap Mbah Darmo. Pertanyaan pun muncul di kepala Slamet. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan apa hubungannya dengan kendi yang berisi tuyul? Mbah Darmo terus melafalkan mantranya, tak menyadari kehadiran Slamet maupun tatapan hampa dari balik tirai. Sesekali ia menoleh ke kendi, tersenyum tipis saat suara rengekan berubah menjadi tawa kecil. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan anaknya sendiri. Lalu, suara lirih seorang perempuan bergema di ruangan itu. Darmo, janjimu. Slamet terperanjat. Itu bukan suara manusia biasa, melainkan suara serak yang berlapis, seolah keluar dari dalam tanah. Mbah Darmo mendadak terdiam, wajahnya menegang. Ia menoleh cepat ke arah tirai, namun yang ia lihat hanyalah bayangan samar. Menjauh kau gendis, jangan ganggu aku lagi. Mbah Darmo mendesis keras, matanya melotot penuh amarah. Nama itu terngiang-ngiang di kepala Slamet, Gendis. Nama arwah itu Gendis Larasati. Ia pernah mendengar desas-desus seorang gadis desa yang hilang bertahun-tahun lalu. Konon ia adalah tumbal pesugihan seorang pedagang kaya di Beringharjo, tapi tak pernah ada bukti nyata. Bayangan perempuan itu semakin jelas. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah, gaun putihnya compang-camping. Namun, kedua matanya yang hitam kosong menatap penuh dendam. Ia bergerak pelan, mendekati Mbah Darmo yang kini tampak ketakutan. Berbeda dari sosok angkuh yang dikenal orang-orang pasar. Slamet tercekat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya masih kaku.
Di matanya, adegan itu bagai drama neraka. Arwah Gendis Larasati mendekat, sementara kendi tua itu bergetar hebat. Suara tangis tuyul bercampur tawa menggema di seluruh ruangan. Janji, kau berikan nyawaku untuk kekayaanmu. Kini, gantian kau bayar hutangmu, Darmo. Suara itu menggema panjang, membuat kaca jendela bergetar. Slamet akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Ia mundur perlahan menuju pintu, namun lantai kayu berdecit keras, membuat Mbah Darmo tersadar. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara serak bercampur panik. Slamet kaget, tubuhnya kaku seketika. Tirai yang menutupi bayangan Gendis terhempas, dan kini wajah pucat itu menatapnya langsung. Senyum mengerikan menyeringai di bibirnya, seolah ia menemukan sekutu baru untuk melampiaskan dendamnya. Slamet membeku. Ia tak pernah merasa setakut ini seumur hidupnya. Sorot mata hitam Gendis seakan menembus kulit, menusuk langsung ke dalam jiwanya. Udara ruangan kian dingin, membuat bulu kuduk Slamet berdiri tanpa bisa dikendalikan. Namun, justru dari rasa takut itulah muncul satu kesadaran, arwah Gendis tak hanya mengincar Mbah Darmo, tapi juga mencari saksi, seseorang yang bisa meneruskan kisah kematiannya. Pertanyaan itu membuat Slamet ngeri sekaligus penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Gendis, dan bagaimana ia menjadi tumbal pesugihan? Mbah Darmo meraung, berdiri sambil mengacungkan keris kecil yang ia sembunyikan di balik sarungnya. "Mundur Gendis. Kowe wes tak bayar nganggo tumbal. Ojo ganggu uripku maneh." Gendis melangkah tanpa suara, hanya gaun putihnya yang berayun pelan. Darah hitam pekat menetes dari sudut matanya, menodai lantai. "Kau berjanji, aku hanya perlu melayani setahun, tapi kau kurung aku dalam kendi itu, kau jadikan aku ibu bagi anak-anak laknatmu." Slamet terperanjat mendengar kalimat itu. Jadi, tuyul-tuyul yang dipelihara Mbah Darmo ternyata lahir dari arwah Gendis yang dipaksa menjadi induk mereka. Kendi tua itu kembali bergetar hebat. Dari dalamnya, suara ratusan tawa anak kecil bercampur tangis menyeruak, memenuhi seluruh rumah. Lampu minyak bergoyang liar, nyaris padam. Slamet menutup telinganya, namun suara itu menembus kepalanya, membuatnya hampir gila. Dengan langkah bergetar, Gendis mendekati Mbah Darmo yang kini memegangi keris dengan kedua tangan. "Bebaskan aku, atau kau ikut bersamaku malam ini." Mbah Darmo menghunuskan keris, menikam ke arah bayangan putih itu. Namun yang ditusuknya hanya udara. Gendis muncul di belakangnya, mencengkeram pundaknya dengan tangan pucat penuh luka. Mbah Darmo menjerit kesakitan, tubuhnya terbanting keras ke lantai. Slamet tak sanggup lagi menyaksikan semuanya. Ia berlari keluar rumah, namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah di bawah kakinya menahannya. Dari belakang, terdengar jeritan panjang Mbah Darmo bercampur tawa kecil yang menggema, hingga tiba-tiba terhenti mendadak, menyisakan keheningan yang mencekam. Slamet berhasil sampai ke jalan. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Tapi sesuatu membuatnya tak berani menoleh ke belakang. Bayangan perempuan bergaun putih itu kini mengikutinya dari kejauhan. Langkahnya tenang namun pasti. Slamet berlari sekuat tenaga, namun suara langkah itu tak pernah hilang. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas suara gaun putih yang menyeret di tanah, seakan arwah Gendis sengaja menempelkan dirinya pada Slamet. Namun Slamet sadar, yang menjadi tujuan utama Gendis bukanlah dirinya. Arwah itu hanya mengikuti untuk memastikan ia menjadi saksi bisu dari akhir hidup Mbah Darmo. Pikirannya berputar, malam ini adalah malam terakhir bagi pria yang dikenal sebagai pedagang batik terkaya di Beringharjo. Di dalam rumah, Mbah Darmo masih berjuang.
Tubuhnya berlumuran darah, matanya liar mencari pegangan. Kendi tua itu retak, mengeluarkan suara seperti ratusan kuku kecil yang menggaruk permukaan tanah. Dari celah-celah retakan, muncul tangan-tangan mungil botak, berusaha keluar. Tidak. Kowe kabe orai eso metu. Aku sing duwe kowe, teriak Mbah Darmo histeris. Ia meraih kendi itu, memeluknya erat, seolah masih bisa menguasai isinya. Tiba-tiba, gendis berdiri tepat di depannya. Rambutnya terurai, wajahnya pucat penuh luka, dan tatapannya penuh kebencian. Kau kurung aku, kau paksa aku melahirkan anak-anak setan ini, sekarang waktunya kau rasakan penjara yang sama. Kendi itu pecah berderak. Puluhan tuyul kecil keluar, merangkak dengan tawa menyeramkan. Mereka mengerumuni tubuh Mbah Darmo, menarik bajunya, mencakar kulitnya. Mbah Darmo berteriak, namun teriakan itu tenggelam dalam gelombang tawa mereka. Gendis, ampunilah aku, raungnya, sebelum tubuhnya ditarik ke dalam pusaran hitam yang terbentuk dari pecahan kendi. Selamat yang masih menyaksikan dari jauh melihat pemandangan mengerikan. Rumah Mbah Darmo bergetar, kaca-kacanya pecah, lalu terdengar suara boom yang memekakan telinga. Api hitam menjilat langit malam, sebelum akhirnya padam seketika, meninggalkan keheningan total. Ketika asap menipis, rumah itu lenyap. Hanya tersisa tanah lapang yang gosong, dengan bau anyir menusuk hidung. Dari tengah-tengah bekas reruntuhan, berdiri sosok gendis. Ia menatap Selamat dari kejauhan, lalu perlahan menghilang di telan kegelapan, meninggalkan hanya bisikan lirih. Janji sudah lunas. Dan malam itu, Pasar Beringharjo kehilangan satu pedagang batik terkaya, bersamaan dengan lenyapnya kendi tua yang selama ini menjadi sumber ketakutan. Pasar Beringharjo kembali berjalan seperti biasa. Pedagang berjualan, pembeli berlalu lalang, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun, bisikan tentang hilangnya Mbah Darmo masih bergema dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ia kabur, ada pula yang yakin ia ditelan makhluk gaib yang selama ini ia pelihara. Malam-malam di pasar itu kini lebih sunyi, tak lagi terdengar tawa anak kecil berlarian di lorong batik. Tapi keheningan itu menyimpan pelajaran pahit, kekayaan yang diperoleh lewat jalan kotor, lewat pesugihan dan tumbal nyawa, hanya akan berakhir dengan kutukan. Tidak ada harta yang sebanding dengan dosa menukar kehidupan orang lain. Cerita ini menjadi peringatan untuk kita semua, jangan pernah tergoda jalan pintas yang berujung pada kegelapan. Sebab setiap perjanjian dengan setan selalu menuntut bayaran yang lebih besar dari apapun yang kita bayangkan. Jika kisah horor ini membuat bulu kudukmu merinding, dukung channel ini dengan subscribe sekarang juga, agar kamu menjadi penonton pertama yang mengetahui ketika kisah horor terbaru diunggah. Jangan lupa like sebagai bentuk dukungan agar cerita-cerita mencekam lain terus hadir untukmu. Tinggalkan komentar tentang bagian paling menyeramkan menurutmu, atau pengalaman yang pernah kamu dengar tentang pesugihan dan pasar angker. Bagikan cerita ini kepada teman, keluarga, atau komunitasmu, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil renungan dari kisah kelam Tuyul Pasar Beringharjo.